Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan dan ibu bapak sekalian sebagai perwakilan warga Simolawang. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat semester 5, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada hari ini, kami meminta waktu ibu-ibu sekalian untuk melakukan diskusi bersama dalam kegiatan Metaplan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari Bapak Ibu sekalian terkait penyakit diabetes mellitus. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dapat dimulai. Amin. Tidak kata cukup dalam berdoa. Baik, sebelum memulai berdiskusi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga teman-teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syarullah Barka. Saya di sini sebagai fasilitator untuk berjalannya diskusi. Dan selanjutnya ada teman saya sebagai co-fasilitator, bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Media Eka Nukasana. Di sini saya sebagai fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk notulensi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Aninda Fitra Maniasari dari kelas IKM 2020, mahasiswa semester 5 sebagai notulensi 1. Baik, untuk notulensi kedua bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mudati Satya Tamasti sebagai notulensi 2. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk dokumentasi bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Nuraini sebagai dokumentasi 1. Ya, saya Evelyn Desinirum Putri Kadingrat sebagai dokumentasi 2. Baik, selanjutnya untuk teman-teman lain bisa dilanjutkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mungkin bisa saya wakilkan. Untuk yang pertama ada Saudari Carolina Fatimah. Lalu untuk selanjutnya, apakah Nur Kartika bisa memperkenalkan diri? Bisa. Saya perkenalkan, nama saya Nur Kartika Dewarum dari IPKM UNER. Baik, dan yang terakhir, Saudari Fitria. Baik, nama saya Fitria Inur Rahma, bisa dipanggil Fitria sebagai tim perlengkapan. Salam kenal baik semuanya. Baik, cukup untuk perkenalan dari kami. Mungkin di sini kami ingin lebih mengenal dari Bapak Ibu. Mungkin bisa secara bergantian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pertama-tama mungkin dari Ibu Yusi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Perkenalkan, nama saya Yusi. Nama saya di Jalan Sedari Gang 4 nomor 24. Umur saya 30 tahun. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Siti Fatimah mungkin bisa memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Fatimah, umur 67 tahun. Alhamdulillah 67 masih sehat nih Ibu ya. Oke, mungkin bisa selanjutnya dari Ibu Santi, monggo untuk perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama saya Santi Indah Kamila, umur saya 44 tahun. Nah, baik, terima kasih Ibu Santi. Selanjutnya mungkin dari Ibu Sulihah bisa memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Siti Sulihah, umur 52. 52 tahun, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Dan mungkin selanjutnya dari Ibu Siti Saturah bisa memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Siti Saturah, umur saya 54. 54 tahun, J. Oke, terima kasih, Bu. Dan mungkin Bapak Santosa bisa memperkenalkan diri, Bapak. Mohon maaf, belum di-unmute. Nah. Perkenalkan, nama saya Santoso, umur 44 tahun, keluarga Saudari 4 nomor 2.
Baik, terima kasih Bapak. Dan yang terakhir ada Ibu Aminah, mungkin bisa on cam dan perkenalkan diri Ibu. Baik, Ibu Aminah apa ada di tempat? Oh, mohon maaf, masih ada gangguan aja. Baik, coba kita tunggu sebentar. Nama saya Amina, alamat Sidodadi 4 nomor 24A, umur 32. Selanjutnya mungkin sebelum kita memulai sesi diskusi, mungkin kita bisa untuk sesi dokumentasi awal terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya, kita lakukan dokumentasi awal terlebih dahulu. Oke, apa sudah siap semua? Oke. Saya beri aba-aba, mungkin dari si dokumentasi bisa dibantu ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Sekali lagi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mohon izin sebentar. Oke, baik. Sebelum kita masuki sesi diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk peraturan pada kegiatan hari ini. Untuk peraturan diskusi, yang pertama, dimohon untuk tetap menyalakan video atau kamera sepanjang sesi diskusi. Dan yang kedua, tetap mematikan mic ketika tidak berbicara. Dan yang ketiga, jawaban merupakan pendapat murni dari masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan diharapkan tidak browsing, sehingga tidak perlu khawatir adanya jawaban benar atau salah. Dan selain peraturan diskusi, untuk teknis kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pertanyaan akan dibacakan oleh fasilitator, yaitu saya sendiri. Lalu peserta dapat menjawab masing-masing pertanyaan dengan waktu 3 menit untuk setiap pertanyaan. Dan peserta dapat menjawab pertanyaan dengan mengetikkan di kolom chat Zoom yang ditunjukkan kepada ko-fast_fkm_mail ya. Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan pendamping untuk menuliskannya. Dan yang ketiga, nantinya semua jawaban pada setiap pertanyaan akan dimunculkan pada situs Jamboard yang ditampilkan pada layar sekaligus menjadi pemandu pada diskusi ini. Dan yang keempat, penulisan jawaban tidak perlu mencantumkan nama. Dan yang terakhir, di akhir acara, notulensi akan merangkum jawaban peserta. Dan fasilitator akan membahas seluruh jawaban. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah aman. Saya akan langsung lanjut ke sesi diskusinya. Jadi, apa sudah terlihat? Ya, oke. Pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui terkait diabetes mellitus? Mungkin dari Bapak Ibu semua bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom chat dan ditujukan kepada co-fasilitator_fkm_mail ya. Silahkan kepada Bapak Ibu semua bisa menuliskan jawabannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada jawaban benar atau salah karena di sini kita ingin berdiskusi dan juga mengenal lebih dari pengetahuan Bapak Ibu semua. Baik, untuk jawaban pertama sudah ada yaitu kencing manis. Oke. Selanjutnya. Ya, masih sama tentang kencing manis. Lalu untuk jawaban yang ketiga. Oke, sudah berbeda yaitu kadar gula dalam darah tinggi. Yang keempat, penyakit kencing manis. Baik. Lalu untuk yang kelima,
penyakit kencing manis. Ya, oke, untuk yang keenam. Oke, ada perubahan di yang kelima? Oh, tidak, masih sama. Oke, ada perubahan, yaitu seseorang yang memiliki kandungan gula dalam tubuh berlebih. Ya, baik. Lalu, oke, yang keenam, diabetes adalah kebanyakan gula. Ya. Kurang 2 jawaban lagi. Oke, kadar gula tinggi dan ada diabetes basah dan kering. Oke, ada jenis. Selanjutnya. Oke, yang terakhir, penyakit yang mematikan karena berbahaya apabila berindikasi dengan penyakit lain dan penyakit ini disebabkan oleh gula. Baik, untuk jawabannya sudah tercantum semua di Jamboard. Selanjutnya, kami akan mengkategorikan dari jawaban-jawaban Bapak Ibu semua. Dan yang pertama-tama untuk kencing manis. Jawaban pertama kencing manis dan jawaban kedua juga sama, kencing manis. Mungkin bisa langsung dikelompokkan. Untuk kofasilitator bisa mohon dibantu. Ya, oke. Lalu untuk jawaban ketiga, kadar gula dalam darah tinggi. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu, apakah jawaban kadar gula dalam darah tinggi itu dapat dikelompokkan bersama jawaban kencing manis? Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menjawab? Atau kita kategorikan sebagai beda? Oke, Ibu Yusi berkata bisa. Mungkin dari Bapak Ibu lain? Suara masuk. Gimana Ibu Sulihah? Mohon maaf, tidak terdengar. Tidak sama. Oke, berbeda. Bagaimana dari Bapak Ibu yang lain? Dari Ibu Yusi tadi sama, untuk Ibu Sulihah berbeda ya? Sama. Bagaimana ya? Sama. Oke, ada 2 suara sama. Apa benar ya? Tadi jawabannya sama ya. Ibu Siti Saturah, tadi jawabannya apa aja? Mungkin bisa diulangi? Sama ya. Sama, oke. Dari Ibu Yusi tadi sama, Ibu Sulihah berbeda, Ibu Siti Saturah sama. Mungkin dari Ibu Bapak lain bagaimana untuk jawabannya? Enggak tuh ya pokok ngomong beda. Aku beda sih, menurutku beda soalnya tapi. Oke, tidak apa-apa Ibu. Menurut Ibu Aminah berbeda. Baik. Bagaimana? Mungkin ada yang punya jawaban lain? Oke. Mungkin untuk yang kadar gula dalam darah tinggi, kita kategorikan untuk jawaban yang berbeda aja. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk jawaban keempat, yaitu penyakit kencing manis. Karena masih dalam lingkup yang sama, mungkin bisa disamakan untuk ke kategori pertama. Ya, baik. Selanjutnya, seseorang memiliki kandungan gula dalam tubuh berlebih. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bagaimana? Apa ini sebuah kategori yang berbeda atau masuk ke kategori yang pertama atau kategori yang kedua? Mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Bagaimana? Mungkin dari Bapak Santosa bagaimana, Pak? Apanya? Kalau saya tadi jawabannya ya itu penyakit senyap yang mematikan. Kenapa? Kalau saya sih diabetes aja mungkin nggak masalah menurut saya. Tapi kalau dia udah berdampak dengan organ yang lain, itu liver kita, mata kita, itulah yang berbahaya. Kan katanya olahraga kalau itu sih pemahaman saya. Jadi diabetes itu
karena kita kadar gula tinggi dan adanya organ yang memproduksi insulin itu bermasalah, itulah diabetes pemahaman saya sih. Ya baik, mungkin ini dapat kita untuk yang jawaban kelima ya. Untuk seseorang yang memiliki kandungan gula dalam tubuh berlebih ini, apakah termasuk sama dengan jawaban pertama yaitu kencing manis, ataukah masuk sama seperti jawaban kategori kedua yaitu kadar gula dalam darah tinggi, ataukah punya kategori yang berbeda? Menurut Bapak Santosa bagaimana, Pak? Berbeda ataukah sama? Atau mungkin dari Bapak atau Ibu-ibu yang lain bisa bantu menjawab bagaimana? Kalau menurut saya sih sama. Menurut saya sih alur 2 sih, Pak. Karena mohon maaf, terindikasi diabetes atau kencing manis. Oke. Menurut Bapak Santosa tadi sama dengan alur kedua aja. Oke. Mungkin tadi dari Ibu Yusi sempat on mic, bagaimana Ibu? Iya, itu kalau menurut saya sih sama aja ya, Mas. Sama dengan alur pertama atau alur kedua, Ibu? Alur pertama itu kan cuma itunya aja, sebutannya kencing manis. Cuman kan intinya kan kadar gula di dalam tubuh kan tinggi. Iya, oke. Berarti alur 2 aja? Iya, alur 2. Oke, mungkin bisa kofasilitator dibantu mengganti warna dengan warna pink. Baik. Oke, bisa lanjut ke jawaban berikutnya, yaitu adalah diabetes adalah kebanyakan gula. Nah, untuk jawaban ini apakah disamakan dengan kategori pink atau kategori yang warna kuning? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Ibu Sulihah bisa bantu menjawab, Ibu. Untuk yang diabetes adalah kebanyakan gula, itu termasuk dalam jawaban yang sama dengan pink atau kuning, Ibu? Kadar gula tinggi. Mohon maaf, bisa diulangi, Ibu? Ini kan jawabannya termasuk kencing manis, kebanyakan gula. Oke, berarti untuk kebanyakan gula aja dimasuk ke alur kedua. Mungkin untuk kofasilitator bisa dibantu untuk mengganti warnanya. Ya, baik. Selanjutnya untuk kadar gula tinggi dan ada diabetes basah dan kering. Nah, ini mungkin masuk ke alur 1 ataukah alur 2 aja, Bapak Ibu? Atau punya alur baru, yaitu yang kategori ketiga begitu? Monggo bisa langsung on mic, tidak apa-apa. Bagaimana Ibu Aminah mungkin bisa menjawab? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, kurang tahu, tidak apa-apa Ibu. Mungkin Ibu Siti Saturah, bagaimana Ibu? Menurut Ibu masuk ke mana nih? Kencing manis atau yang kadar gula tinggi? Iya. Bagaimana? Atau mungkin siapa mungkin yang bisa membantu menjawab? Tidak apa-apa. Monggo. Oke. Mungkin dari Ibu Surijah, bagaimana Ibu pendapatnya? Warna pink. Oke, warna pink. Ya, baik. Mungkin bisa masuk ke alur kedua aja karena kadar gulanya tinggi.
Baik, terima kasih. Untuk kofasilitator bisa dibantu diganti warnanya menjadi warna pink. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, untuk penyakit yang mematikan karena berbahaya apabila berindikasi dengan penyakit lain. Penyakit ini disebabkan oleh gula. Oke, mungkin dari Bapak Santosa, ini masuk ke alur 1, alur 2, atau mungkin membuat kategori baru, Nje? Bagaimana Bapak? Mohon maaf, masih di mute ya. Halo, bagaimana? Satu karena kan itu pemahaman. Ini lebih ke penyakit kencing manisnya atau diabetes tadi. Oke. Jadi kalau menurut saya sih jawaban terakhir itu lebih ke alur 1 ya. Karena itu kan bilang emang secara jelas itu diabetesnya, kencing manis lah. Ya, pemahaman kencing manis itu kan diabetes gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Apa ibu-ibu yang lain setuju atau ada yang punya pendapat berbeda? Setuju. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, jadi untuk yang pertama, kita mendapatkan 2 kategori jawaban. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan diabetes mellitus itu adalah sebuah kencing manis atau juga termasuk dalam penyakit yang mematikan karena berbahaya apabila berindikasi dengan penyakit lain dan disebabkan oleh gula. Dan untuk kategori yang kedua, tentu saja karena kadar gula dalam darah yang tinggi. Baik, untuk pertanyaan 1 sudah selesai, mungkin bisa langsung dilanjut oleh pertanyaan 2. Mau silahkan. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira nih menurut Bapak Ibu semua, apa sih penyebab dari diabetes mellitus? Sekali lagi bisa dikirimkan jawabannya ke chat dengan tujuan kofasilitator_FKM_Melia. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab. Oke, baik. Yang pertama ada kebanyakan makan manis. Oke. Yang kedua, kebanyakan gula atau kebanyakan makan gula dan nasi. Oke. Selanjutnya ada yang karena keturunan dan ada juga yang pola makan yang sembrono. Dan ada kebanyakan makan yang manis-manis. Baik. Karena ada rusaknya organ ginjal. Yap. Oke. Selanjutnya disebabkan dari pola hidup yang kurang sehat. Masih kurang 2 jawaban lagi. Bagaimana? Oke, baik. Sambil menunggu mungkin untuk kofasilitator bisa dibantu untuk jawaban dengan koma ataupun dengan dan itu bisa dipisahkan ya. Mungkin bisa dibantu untuk kofasilitator. Oke. Kurang berapa jawaban lagi? Apa sudah mencantumkan semua? Tergantung organ yang berfungsi untuk memfilter kadar gula dan gaya hidup tidak sehat. Baik.
Mungkin sekali lagi kepada co-fasilitator bisa tolong dibantu untuk memisahkan tanda hubung dan dengan jawabannya. Oke, selanjutnya ada lagi makanan manis. Oke, sepertinya sudah ada 8 orang yang menjawab. Tapi mohon menunggu sebentar untuk memisahkan jawaban-jawabannya terlebih dahulu. Oke, dan kurang satu lagi. Yang bagian terganggu organnya. Oke, yang itu bisa dipisahkan. Oke. Oke. Terima kasih. Di sini kita sudah memiliki 11 jawaban. Dan sekali lagi di sini kita akan mencoba mengkategorikan bersama Bapak Ibu untuk menyamakan ada berapa kategori jawaban. Dan untuk yang pertama, untuk kebanyakan makanan manis. Oke. Selanjutnya untuk yang jawaban kedua, kebanyakan gula. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu semua, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah kebanyakan gula dapat kita jadikan satu kategori dengan kebanyakan makanan manis? Iya. Oke. Sama. Terima kasih Ibu Santi. Baik, jadi bisa langsung dijadikan satu ya. Terima kasih juga Ibu Yusi. Oke, mungkin dari co-fasilitator bisa langsung dijadikan satu. Dimasukkan ke dalam satu kategori. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya masih ada lagi untuk kebanyakan makan gula dan nasi. Nah, mungkin untuk jawaban yang kali ini apakah termasuk dalam kategori ini atau perlu ada kategori baru? Kayaknya sama deh. Oke, menurut Ibu Santi sama. Menurut Ibu Yusi juga sama. Baik. Jadi mungkin bisa dijadikan satu lagi ya. Co-fasilitator bisa tolong dibantu lagi. Jadi kebanyakan makanan manis, kebanyakan gula, dan juga kebanyakan makanan gula dan nasi masih dalam satu kategori yang sama. Selanjutnya, untuk jawaban yang keempat ada kebanyakan makan yang manis-manis. Nah, untuk jawaban yang kali ini apakah masih sama ataukah perlu kategori baru? Masih sama kayaknya. Masih sama. Ya. Jika begitu bisa langsung dari co-fasilitator langsung dijadikan satu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk yang ada yang turunan. Nah, untuk jawaban kali ini, apakah masih sama dengan kategori 1 atau perlu ada penambahan kategori baru? Kategori baru. Kategori baru. Oke. Bisa diganti warnanya ya untuk co-fasilitator. Jadi untuk yang ada yang turunan itu adalah kategori lain. Iya, kategori lain. Oke, terima kasih Bapak Santosa. Selanjutnya untuk makan manis. Apakah ini termasuk dalam kategori 1 atau kategori 2 ataukah perlu kategori baru? Kategori 1 kan. Ya, baik. Bisa langsung dijadikan satu ke dalam kategori 1 kepada co-fasilitator. Oke. Mohon maaf untuk kategori 1 bukan kategori 2, bisa diperbaiki? Ya, oke. Selanjutnya untuk terganggunya organ yang berfungsi untuk memfilter kadar gula. Nah, kepada Bapak Ibu, apakah ini termasuk dalam kategori 1 atau kategori 2 ataukah perlu adanya kategori tambahan? Kategori baru, Pak. Oke, menurut Ibu Tambahan. kategori baru. Tambahan. Menurut ya Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sama, bikin kategori baru. Oke, terima kasih Bu Yusi dan Bapak Santosa. Mungkin bisa dibuat kategori baru. Oke, sudah dibuat kategori berwarna biru. Selanjutnya untuk gaya hidup tidak sehat. Nah, mungkin untuk jawaban ini apakah termasuk kategori 1
yang berwarna kuning, atau kategori 2 yang berwarna pink, atau kategori 3 berwarna biru? Atau perlu ada kategori tambahan? Silahkan untuk bisa dijawab, monggo. Gaya hidup tidak sehat itu ya mungkin implikasi dari yang ketiga itu, gara-gara organ. Oke, menurut Bapak Gaya Santosa, sehat akhirnya organnya. Iya, oke. Jadi termasuk dalam kategori 3. Mungkin untuk yang ibu-ibu yang lain bagaimana? Untuk gaya hidup tidak sehat, apakah termasuk dalam kategori 3? 3. Iya, ikut yang warna biru. Oke, jadi untuk gaya hidup tidak sehat bisa langsung diganti berwarna biru untuk kofasilitator. Selanjutnya untuk karena ada rusaknya organ ginjal. Nah, menurut Bapak Ibu apakah ini termasuk dalam kategori pertama, kedua, ketiga, ataukah kategori baru? Ketiga. Oke. Ibu Bapak yang lain, apakah sama jawabannya? Iya, ketiga juga. Oke, mungkin langsung ditaruh di alur ketiga dan diganti warna biru. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada yang karena pola makan sembrono. Apakah ini termasuk alur 1, alur 2, atau alur 3? Mungkin Bapak Ibu bisa bantu menjawab sekali lagi. Alur 3. Oke, bisa langsung ditaruh untuk kofasilitator. Ya, mungkin untuk yang jawaban terakhir masih sama seperti jawaban sebelumnya, yaitu pola hidup yang kurang sehat. Jadi bisa langsung ditaruh di alur ketiga. Baik. Sudah, oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua terkait penyebab diabetes mellitus. Jadi ada 3 jawaban. Yang pertama terkait dengan makanan manis, baik itu kebanyakan gula ataupun nasi, dan makan makanan manis lainnya. Dan yang kedua terkait keturunan. Dan untuk jawaban yang ketiga terkait terganggunya organ yang kurang berfungsi baik seperti ginjal dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Oke, bisa langsung dilanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan jika Anda atau keluarga ada yang mengalami gejala diabetes mellitus? Sekiranya penanganan seperti apa yang Anda akan lakukan, baik Bapak atau Ibu, terkait hal ini? Mungkin bisa sekali lagi bisa langsung dijawab dan ditaruh jawabannya, dikirimkan ke kofasilitator_fkm_mail ya. Silahkan, kami berikan waktu 3 menit. Oke, sudah ada 3 jawaban yang tertera di layar, yaitu periksa ke dokter, pola makan diatur, lalu check up, dan kembali lagi ke berobat ke dokter. Selanjutnya, minum obat yang terjangkau. Oke. Lalu ada periksa kadar gula terlebih dahulu. Oke, melakukan pemeriksaan. Sama periksa ke dokter. Oke, sudah 8 jawaban. Baik, sama seperti sebelumnya, kita akan bersama-sama mengkategorikan untuk jawaban pertanyaan ketiga ini. Untuk yang pertama-tama adalah periksa ke dokter. Baik, untuk yang jawaban kedua adalah pola makan diatur. Nah, mungkin dari Bapak Ibu apakah pola makan diatur ini sama dengan jawaban periksa ke dokter, ataukah punya kategori jawaban yang berbeda? Berbeda. Baik. Ibu Santi dan Bapak Santosa menjawab berbeda. Jadi mungkin bisa langsung ditaruh di warna yang berbeda. Untuk kofasilitator bisa tolong dibantu.
Baik. Selanjutnya adalah check up. Nah, mungkin untuk check up sendiri sudah jelas artinya adalah pemeriksaan, jadi bisa langsung kita taruh di alur pertama. Lalu yang kedua adalah berobat ke dokter. Baik, untuk yang berobat ke dokter ini apakah masuk dalam kategori pertama, kedua, atau kita perlu membuat kategori baru? Menurutku sama sih. Mungkin kalau saya jawaban itu mungkin ya sama dengan yang pertama. Oke, menurut Bapak Santosa jawabannya sama dengan jawaban pertama. Mungkin Ibu Santi tadi sempat ingin berbicara. Bagaimana Ibu? Sama dengan yang pertama. Oke, jadi sudah jelas untuk yang berobat ke dokter masih dapat disamakan dengan kategori pertama. Selanjutnya adalah periksa kadar gula terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak Ibu bagaimana untuk jawaban yang ini? Apakah disamakan dengan kategori pertama, kedua, ataukah perlu kategori baru? Kategori pertama. Oke, menurut Ibu Yusi kategori pertama. Kategori pertama. Oke, baik. Bisa langsung untuk ke fasilitator menaruh di kategori pertama. Selanjutnya adalah minum obat yang terjangkau. Nah, mungkin dari Bapak Ibu, bagaimana untuk jawaban yang kali ini? Mungkin dari Ibu Aminah, bagaimana Ibu? Apakah termasuk kategori pertama, kedua? Oke, Bapak Santosa bagaimana Pak? Kalau saya sih ya sama aja sih. Oke, masih sama ya Pak ya? Kan berobat istilahnya gitu. Oke, mungkin dari ibu-ibu yang lain bagaimana? Masih sama? Sama dengan kategori 1. Oke, jadi bisa langsung Ya, ditaruh di sama. kategori 1 kepada co-fasilitator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan dan juga periksa ke dokter mungkin masih sama dengan kategori pertama, bisa langsung dimasukkan ke kategori pertama. Baik, jadi untuk yang jawaban pertanyaan nomor 3 ini terkait apa yang akan Anda lakukan jika ada yang mengalami gejala diabetes, yaitu yang pertama adalah periksakan ke dokter atau check up atau mungkin untuk minum obat yang terjangkau, dan juga yang kedua adalah mengatur pola makan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ya, baik. Untuk pertanyaan nomor 4, kebiasaan buruk yang manakah yang dapat memicu penyakit diabetes mellitus? Mungkin sekali lagi Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan jawabannya ke chat dengan tujuan co-facilitator_fkm_Mailia. Baik, sudah mulai ada jawaban. Yang pertama, kebanyakan makan. Oke, mungkin sama seperti makan berlebih ya. Oke. Lalu ada makan manis yang berlebihan. Baik, untuk jawaban kedua. Selanjutnya untuk jawaban ketiga adalah minum bersoda. Oke. Tadi sudah ada makan dan juga minum. Selanjutnya adalah kebanyakan makan gula. Ya, oke, bis. Dan yang jawaban kelima, makan yang manis. Baik. Untuk yang keenam, makan makanan yang manis. Oke. Lalu yang ketujuh, makan manis. Ya. Dan yang terakhir kedelapan, makan minum tidak sehat. Baik. Langsung saja kita masukkan ke kategori kan. Yang pertama untuk kebanyakan makan. Ya, selanjutnya adalah makan manis yang berlebihan. Nah, untuk jawaban yang kedua ini apakah dapat disamakan dengan jawaban pertama? Bagaimana Bapak Ibu? Sama kayaknya. Baik, menurut Ibu Santi sama. Menurut Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin sama semua aja jawabannya. Jadi bisa langsung kita jadikan satu kategori. Lalu selanjutnya adalah minum bersoda. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu apakah termasuk dalam kategori pertama atau kita bedakan di kategori kedua? Berbeda ya, berbeda ya. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain apakah juga berbeda atau punya pendapat lain? Antara
kebanyakan makan atau makan manis yang berlebihan dengan minum bersoda? Mungkin dari Ibu Siti Saturah, bagaimana Ibu pendapatnya? Mungkin yang dimaksud soda lebih spesifik ya. Kalau soda tadi dimaksudnya adalah kayak Fanta atau Sprite, kan itu sama. Karena kan mereka pemanisnya pemanis pabrik yang lebih bahaya daripada gula biasa. Oke. Terima kasih Bapak Santosa. Itu ke arah Fanta sama Sprite ya. Kalau soda biasa kan nggak ada apa-apanya, nggak ada pemanisnya sama sekali. Iya Bapak. Terima kasih atas pengetahuannya. Kemana ini? Ya, jadi bagaimana untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dibantu untuk minum bersoda ini masuk ke dalam kategori pertama ataukah kategori kedua? Itu kayaknya sama aja deh intinya di makanan semua masih sama minuman. Oke, menurut Ibu Yusi masih sama. Mungkin satu jawaban lagi, apakah ada yang ingin berpendapat? Bagaimana? Mungkin tadi yang sempat saya panggil Ibu Satura, bagaimana Ibu pendapatnya? Kayaknya sama. Oke, jadi dari pendapat Bapak Ibu tadi, saya simpulkan bahwa minum bersoda masih bisa dikategorikan di jawaban pertama. Mungkin untuk kofasilitator bisa ditaruh di kategori pertama. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kebanyakan makan gula. Apakah ini dapat dikategorikan di jawaban pertama atau perlu kategori baru? Yang pertama. Yang pertama sih. Oke, jadi masih bisa dikategorikan di jawaban pertama. Bisa langsung ditaruh aja, oke. Selanjutnya adalah makan yang manis. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih sama ataukah berbeda? Sama. Masih sama, J? Masih. Oke. Bisa ditaruh di jawaban pertama, ya. Karena di sini juga masih ada makanan yang manis dan makan manis, itu bisa langsung dijadikan juga di kategori pertama. Oke, selanjutnya adalah makan minum yang tidak sehat. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dijadikan di jawaban yang sama ataukah perlu jawaban yang berbeda di kategori yang berbeda? Masih sama? Oke, jadi bisa langsung dijadikan satu. Baik, untuk jawabannya semua masih dalam satu lingkup yang sama. Terkait kebiasaan buruk, yang manakah yang dapat memicu penyakit diabetes mellitus? Dan jawabannya adalah kebanyakan makanan manis atau minum yang berlebihan. Dan juga makan minum yang tidak sehat. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, akan ada sedikit breaking atau mungkin sedikit pertanyaan hiburan begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bisa yang tahu bisa langsung menjawab. Jadi untuk yang kali ini akan ada pertanyaan terkait menebak logo institusi kesehatan. Jadi begitu. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu, bisa langsung untuk menjawab begitu ya. Oke, tunggu sebentar. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Oke. Ya, sudah. Baik, untuk yang gambar pertama. Apakah ada yang tahu nih untuk gambar pertama ini logo institusi apa? Mungkin bisa langsung dijawab. Monggo. Monggo langsung dijawab, Ibu. Kurang tahu juga sih, tapi kayaknya yang pertama itu kayak tanda plus itu tanda rumah sakit, kebanyakan plus gini deh. Iya, oke. Oke, terima kasih Bu Yusi kisi-kisinya. Mungkin ada yang lain? Siapa ya yang jawab ya tadi? Mohon maaf. Oke, Ibu Amina, benar Ibu. Untuk yang pertama adalah logo Puskesmas.
Ya mungkin di sini Bapak Ibu kurang mengenal ya untuk logo puskesmas seperti apa. Tapi juga udah tadi di-share sama Ibu Yusi kisi-kisinya begitu, udah bener Ibu. Oke, mungkin yang kedua, kira-kira ini logo apa ya? Ada yang tahu mungkin? Itu seperti dari garis-garisnya ada tulisan apa gitu. Bagaimana Ibu Santi? Klinik kesehatan ada. Kesehatan, iya Ibu, institusi kesehatan. Klinik kesehatan mungkin. Klinik kesehatan masih kurang tepat. Baik, mungkin dari yang Bapak Ibu yang lain bagaimana? Untuk semuanya itu masih dalam satu lingkup kesehatan. Dan mungkin ini sudah terkenal nih. Ini lingkupnya sudah nasional banget nih. Mungkin dari Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang tahu? Nggak pernah lihat sih, Mas. Oke, tidak pernah lihat. Mungkin ada yang tahu lagi? Atau sudah menyerah? Atau masih ada yang berusaha membrowsing gitu? Oke, jadi mungkin langsung saya beritahu saja ya. Jadi untuk yang logo kedua ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi itu logo Kemenkes RI. Gitu. Jadi mungkin biasanya di program kesehatan itu ada di brosur-brosur. Nah, itu ada logo dari Kemenkes RI. Mungkin Bapak Ibu kalau bosan ngelihat brosurnya, nah mungkin bisa dilihat ini tuh logo-logonya biasanya di pojok-pojok begitu. Oke, bisa langsung ke yang ketiga. Kira-kira ada yang tahu kah? BPJS. Oke, langsung tahu ya Ibu, langsung cepet. Ya benar, itu adalah BPJS Kesehatan. Ibu Santi kayaknya udah hafal banget ya. Oke, mungkin bisa saya lanjut ke yang keempat nih. Nah, ini yang logo yang paling kiri. Ikatan Kira-kira apa Dokter ini? Indonesia. Apa Ibu? Ikatan Indonesia. Iya, benar Ibu. Udah langsung ada tulisannya aja. Dokter Indonesia. Iya benar Bapak. Oke, mungkin yang tadi terlalu gampang mungkin. Nah, yang tengah. PMI ya. Oke, sudah kenal banget ya sama Palang Merah Indonesia ya, Ibu-ibu. Yang keluarga berencana. Ini keluarga berencana. Wah. Yang kuning. KKBN. Yang pertama itu pembawa obat-obat loh. Iya. Wah, kayaknya pertanyaannya kurang sulit nih ya. Kayak yang di slide kedua ini udah langsung bisa menjawab semua ya. Jangan sulit-sulit, Nak. Iya nanti. Saya sudah tua. Gak apa-apa Ibu, sudah tua udah bisa jawab semua Ibu. Berarti masih sangat pro sekali Ibu. Ibunya ngerpek itu. Tuh. Oke. Ya, jadi mungkin segitu dulu untuk ice breaking-nya. Kita lanjut ke sesi diskusi selanjutnya. Mohon maaf Ibu, hanya sebentar. Baik. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen sekali lagi. Untuk selanjutnya adalah program kesehatan apa yang sekiranya Anda ketahui sebagai upaya dari puskesmas ataupun pemerintah dalam menangani penyakit diabetes mellitus. Silahkan mungkin Bapak Ibu bisa langsung kirimkan jawabannya ke chat room dengan tujuan fasilitator_FKM_Melia. Saya berikan waktu 3 menit. Silahkan monggo. Sekali lagi tidak ada jawaban benar atau salah, mungkin dari pengalaman Bapak atau Ibu bisa langsung disampaikan. Baik, ada yang kurang tahu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Bagaimana untuk jawaban kedua? Sama untuk kurang tahu. Untuk yang ketiga bagaimana? Oke, tidak tahu karena tidak pernah ada programnya. Yang ada hanya TBC. Baik Ibu. Oke, untuk yang ketiga adalah kurang tahu. Ya. Tidak pernah mendengar ada program diabetes. Baik.
Apa masih ada lagi? Kurang tahu, di sini tidak ada informasi mengenai program diabetes. Oke, diberikan penyuluhan. Kurang tahu, tidak pernah ada kunjungan puskesmas. Baik. Oke, jadi sudah ada 8 jawaban di sini dan mungkin seperti yang kita lakukan sebelumnya bisa langsung dikategorikan. Di sini saya melihat ada 3 jawaban yang sudah sama, yaitu kurang tahu. Mungkin bisa langsung dijadikan 1 jawaban. Yap. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang ada tambahan, kurang tahu tidak pernah ada kunjungan puskesmas. Untuk ini apakah tetap dijadikan 1 dengan jawaban pertama ataukah perlu dibuat kategori baru? Sama sih, Pak. Sama. Baik, bisa langsung dijadikan kategori 1 ya. Iya. Selanjutnya adalah tidak pernah mendengar ada program diabetes. Apakah masih termasuk dalam jawaban pertama ataukah perlu kategori baru? Masih. Masih di alur yang pertama itu. Oke, masih pertama. Selanjutnya diberikan penyuluhan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih sama ataukah sudah berbeda? Bagaimana? Alur beda kayaknya. Oke. Kalau yang diberikan penyuluhan itu alur beda. Oke, jadi bisa dikategorikan berbeda. Bisa untuk kofasilitator mengganti dengan warna yang lain. Ya baik, selanjutnya adalah kurang tahu. Di sini tidak ada informasi mengenai program diabetes. Bagaimana? Apakah masuk dalam alur 1, alur 2, atau perlu alur tambahan? Alur 1 itu, Pak. Baik, bisa langsung dimasukkan ke dalam alur 1. Dan mungkin untuk yang jawaban terakhir, masih sama ya, tidak tahu, jadi bisa langsung tahu, ditaruh di alur pertama. Oke, baik. Jadi mungkin di sini dapat saya simpulkan bahwa untuk terkait program kesehatan masih kurang dalam adanya sosialisasi dan juga dari Bapak Ibu sekalian hanya ada penyuluhan gitu. Baik, terima kasih atas bantuannya. Jadi mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan terakhir. Oh, mohon maaf, ternyata kita sudah ada di akhir pertanyaan. Jadi mungkin selanjutnya adalah rangkuman dari Notulen. Untuk Notulen bisa menyampaikan dari hasil diskusi kali ini. Silahkan. Oke, mungkin bisa dibantu ke pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan apa yang Anda ketahui tentang diabetes mellitus, itu ditemukan 2 alur. Yang pertama, alur pertama yakni terkait kencing manis dan alur yang kedua terkait kadar gula yang tinggi. Seperti itu. Bisa dilanjut di next. Untuk pertanyaan kedua terkait apa penyebab diabetes mellitus, ditemukan 3 alur berdasarkan diskusi ini, yakni yang pertama alur pertama kebanyakan makan manis ya atau terlalu berlebihan makan manis. Untuk alur kedua karena penyakit turunan dan yang ketiga, alur ketiga karena gaya hidup tidak sehat seperti itu. Bisa di next. Untuk pertanyaan apa yang Anda lakukan jika Anda atau keluarga yang mengalami gejala diabetes mellitus, dari diskusi ini ditemukan 2 alur. Yang pertama, periksa ke dokter atau check up, dan alur kedua yakni menjaga pola makan agar supaya teratur seperti itu. Bisa di next. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait kebiasaan buruk Anda yang manakah yang dapat memicu penyakit diabetes mellitus, hanya ditemukan 1 alur, yakni terkait terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang manis.
Bisa di next. Untuk pertanyaan yang terakhir, program kesehatan apa yang Anda ketahui sebagai upaya puskesmas ataupun pemerintah dalam menangani penyakit diabetes mellitus? Yang ditemukan 2 kategori. Yang pertama adalah kurang tahu atau kurang mengerti terkait dengan programnya, dan yang alur kedua kurang adanya penyuluhan sehingga tidak ada informasi terkait program tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Totolensi 1 dan 2 simpulkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit terkait diabetes mellitus. Mungkin kepada Bapak Ibu bisa di posisi yang nyaman terlebih dahulu agar lebih enak dalam mendengarkannya. Baik. Mohon maaf, ya ini dia. Oke. Sebelumnya apa share screen saya sudah terlihat? Baik, sudah terlihat ya. Ya, oke, mungkin saya mulai. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit hal terkait diabetes mellitus. Mungkin tadi dari Bapak Ibu semua sudah menjawab terkait pengetahuan apa sih diabetes mellitus tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut terkait diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit karena kekurangan hormon insulin sehingga glukosa atau gula itu tidak dapat diolah oleh badan dan kadar glukosa dalam darah itu meningkat sehingga terjadilah diabetes mellitus. Oke. Selanjutnya, diabetes mellitus itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1. Nah, hal ini terjadi jika tubuh perlu pasokan insulin dari luar. Dan hal ini disebabkan karena sel-sel beta telah mengalami kerusakan sehingga pankreas berhenti memproduksi insulin. Selanjutnya untuk diabetes tipe 2. Nah, untuk tipe 2 ini adalah terjadi jika insulin hasil produksi pankreas itu tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh itu menjadi kebal sehingga tidak dapat dimasuki insulin lagi dan terjadi gangguan pengiriman gula ke sel tubuh. Dan untuk penyebabnya sendiri itu terhadap 4 penyebab umum. Yang pertama adalah gaya hidup atau pola hidup. Nah, perubahan gaya hidup atau pola makan yang tidak seimbang dan juga kurangnya aktivitas fisik. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan diabetes mellitus. Karena gula yang ada di dalam tubuh itu tidak dapat terproses menjadi sebuah energi sehingga akan menumpuk dan menyebabkan diabetes mellitus. Selain itu, stres itu juga dapat menyebabkan diabetes mellitus. Karena itu mungkin Bapak Ibu bisa lebih ditenangkan dulu, jangan banyak berpikir hal-hal yang mungkin kurang enak dipikirkan gitu. Kita nikmati hidup dulu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah mungkin genetika atau keturunan. Ya, yang pastinya ini orang tua yang memiliki riwayat penyakit diabetes pasti akan turun kepada anaknya sehingga anak akan memiliki faktor resiko yang lebih tinggi daripada orang lainnya. Dan yang terakhir adalah masalah usia. Benar tadi katanya Ibu yang menyebutkan tentang usia. Jadi usia ini juga sangat berpengaruh terhadap diabetes mellitus karena usia lebih dari 40 tahun ternyata memiliki resiko penyakit diabetes terbesar. Lebih besar daripada usia-usia yang ada di bawah 40 tahun. Dan hal ini sudah berkali-kali mendapatkan penelitian. Selanjutnya adalah gejala. Nah, untuk gejala diabetes sendiri terdapat 2 jenis gejala, yaitu pertama gejala khas diabetes, yaitu sering buang air kecil, cepat lelah, cepat lapar dan haus, lalu meningkatkan kadar gula dalam darah dan air seni, dan juga berat badan sering turun. Nah, tapi untuk berat badan turun ini tidak dalam porsi yang normal, melainkan sangat drastis begitu. Itu adalah salah satu gejala dari diabetes mellitus. Selanjutnya untuk gejala yang tidak umum atau yang tidak khas itu bisa jadi kesemutan atau mungkin keputihan, lalu ada infeksi yang sulit disembuhkan atau mungkin yang luka jadi kurang cepat dalam penyembuhannya. Selanjutnya juga penglihatan kabur, itu juga salah satu gejala yang tidak khas dan mudah mengantuk dan sering timbul bisul. Nah,
Nah, dari gejala-gejala tersebut mungkin dari Bapak Ibu yang sempat ada gejala itu segera periksakan ke dokter agar mendapatkan penanganan secepatnya. Selanjutnya untuk penanganannya sendiri seperti apa? Di sini kita memiliki 4 penanganan dan penanganan tersebut disebut dengan 3 pilar, 1 pondasi. 3 pilar itu ada yang pertama adalah diet atau pengaturan pola makan. Diet yang dimaksud di sini bukan berarti kita itu puasa seharian penuh gitu ya, selama 24 jam berhari-hari tidak makan, tapi melainkan lebih ke pengaturan pola makan. Kita di sini lebih ke diatur berapa porsi makan dalam sehari. Jadi untuk sekali makan, untuk nasinya itu seberapa, lalu ikannya seberapa, jangan lupa untuk sayur dan hal-hal lain sebagainya yang mempunyai zat gizi juga. Dan juga jangan lupa untuk mengatur agar tidak berlebihan. Selanjutnya adalah latihan fisik atau olahraga. Nah, di sini Bapak Ibu disarankan untuk sehari kita adalah bergerak atau melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Itu adalah batas minimal agar gula yang ada di dalam tubuh kita itu dapat diubah menjadi sebuah energi sehingga tidak menumpuk menjadi glukosa di dalam darah. Selanjutnya adalah terapi atau anti diabetes. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengalami gejala-gejala itu tidak harus langsung berobat, melainkan ada sebuah terapi anti diabetes. Dan hal inilah yang nanti akan mengontrol dari penyakit diabetes ini agar tidak sampai di posisi yang kritis atau perlu penanganan khusus. Dan untuk satu pondasinya, pondasi ini adalah edukasi dan penyuluhan. Nah, mungkin Bapak Ibu habis dari yang saya sampaikan ini atau teman-teman sampaikan bisa di-share kepada warga lain sehingga hal ini bisa terus berlanjut dan mencegah adanya kasus diabetes yang baru. Baik, untuk programnya tadi mungkin ada banyak yang merasa kurang tahu. Nah, ini kami berikan ada 3 jenis program. Yang pertama adalah program cerdik. Dan ini semua dari Kementerian Kesehatan. Jadi sudah fix, misalnya Bapak Ibu mau mencari di Google juga ada. Yang pertama adalah cerdik. Mungkin kalau mau membaca bahasa Inggrisnya ada di kiri, tapi kalau saya kurang bisa bahasa Inggris, jadi saya baca yang bagian kanan gitu ya. Ini ada yang pertama, C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Lalu yang kedua ada E atau nyahkan asap rokok. Nah, lalu juga yang ketiga adalah R atau rajin aktivitas fisik. Seperti yang tadi saya sampaikan minimal 30 menit sehari. Mungkin bisa jalan sehat atau mungkin pemanasan di pagi hari. Selanjutnya adalah diet seimbang. Nah, yang tadi juga sempat saya sampaikan adalah jangan tidak makan gitu ya atau makan berlebihan, lebih ke diatur porsi makannya. Selanjutnya adalah I atau istirahat yang cukup. Karena tubuh itu perlu adanya istirahat agar semua bisa beristirahat dan juga kembali fresh dan tidak ada yang stres begitu. Yang terakhir adalah kelola stres. Tentu saja yang tadi tenangkan pikiran, mungkin Bapak Ibu bisa belajar untuk meditasi, itu akan lebih menjernihkan pikiran Bapak Ibu semua. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk program yang kedua ada namanya Gendis Manis. Nah, Gendis Manis ini adalah singkatan dari Gerakan Hidup Sehat Melawan Diabetes Mellitus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan diabetes yang berkualitas dan juga inklusif. Nah, program Gendis Manis ini berfokus pada penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi, edukasi, dan juga informasi kesehatan diabetes mellitus kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah Pokari. Maaf. Untuk Pokari ini adalah program yang dirancang sebagai upaya penataan diet menu sehari-hari untuk individu dengan diabetes mellitus serta adanya konseling kalori yang merupakan proses penyampaian informasi terkait kebutuhan kalori masing-masing individu agar pola makan yang dikonsumsi sesuai. Nah, jadi untuk yang Pokari ini adalah salah satu program yang dari pemerintah dan diteruskan kepada puskesmas yang di situ untuk bagi yang penderita diabetes akan ada penataan diet. Jadi juga akan dibantu untuk bagaimana cara mengelola dietnya dan juga akan dikontrol untuk dietnya sendiri itu bagaimana dan juga akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Oke, mungkin itu dari penanganannya dan juga programnya. Selanjutnya adalah pencegahan. Nah, disinilah yang kami harapkan bisa sangat diimplementasikan, yaitu merubah pola makan yang seimbang dengan cara menghindari makanan yang banyak mengandung protein, lemak, gula, garam. Yang dimaksud di sini adalah
jangan sampai makanan yang kita makan itu sangatlah berlebihan dari porsi yang kita butuhkan. Dan juga mungkin Bapak Ibu di sini bisa mencari informasi terkait isi piringku. Di situ juga ada jenis diet yang seimbang, yang dimana untuk lauk, lalu buah-buahan itu mereka mencapai 1/6. Maksud saya untuk lauk 1/6 dari isi piring, untuk buah-buahan 1/6 dari isi piring, dan 2/6 akan diisi oleh sayur, dan juga 2/6 lagi akan diisi oleh nasi, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan selanjutnya adalah kadar gula. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu, mungkin yang tidak merasa punya diabetes mellitus, itu tetap salah satu cara pencegahan dari diabetes mellitus adalah rutin pemeriksaan kadar gula ke puskesmas terdekat. Bisa dilakukan secara 6 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Semakin sering akan semakin bagus ya. Oke, selanjutnya adalah cara menghadapi diabetes mellitus, mungkin seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Yang pertama-tama pastinya adalah konsultasi ke dokter. Karena jika memang sudah positif terkena penyakit diabetes, maka wajib untuk mengkonsultasikan dan juga mengikuti anjuran dan arahan dari dokter. Dan juga yang kedua adalah diet. Hal ini juga perlu dilakukan untuk mengontrol dari diabetes serta olahraga teratur. Selanjutnya adalah pemeriksaan darah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu bertujuan untuk mengawasi perkembangan dari penyakit diabetes ini, dan agar siap untuk ada kejadian yang mungkin lebih parah dan perlu penanganan khusus. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan stres. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan stres. Karena dari stres ini juga akan menimbulkan komplikasi-komplikasi lainnya selain diabetes, dan dapat menyebabkan hal-hal yang mungkin kita sendiri tidak mau seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu menanyakan bagaimana kami membuatnya. Inilah daftar pustaka yang kami pakai. Mungkin bisa dicatat untuk mengetahui lebih lanjut terkait diabetes. Mungkin jika ingin difoto, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya, terima kasih. Itu saja penyampaian saya pada siang hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya izin stop share. Ya, baik, mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Mungkin di sini saya ingin memohon 2 orang untuk menyampaikan kesan pesan terhadap apa yang telah kami lakukan pada hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan pesannya, silahkan. Monggo, siapa mungkin? Ibu Yusi mungkin ingin menyampaikan kesan pesannya. Monggo Ibu. Enggak, Papa dulu aja kalau gitu. Pak, ayo Pak, pesan-pesan Pak. Pak. Bukan lewat iklan. Ini Papa, Ra. Tuh, apa? Mbak Cici yang guyu dulu ya kan. Kesan dan pesan. Kesannya ya bagus, karena kan ini juga edukasi buat masyarakat yang kita tahu sebenarnya diabetes itu kan juga tidak banyak sosialisasi dari pemerintah. Kita kebanyakan tahunya malah dari penderita. Penderita itu sharing kalau diabetes itu ini, aplikasinya ini, terus harusnya pencegahannya ini ya dari mereka. Malah dari pemerintah itu hampir ya, saya pribadi hampir tidak pernah lihat. Itu kesannya dari adik-adik ini pintas lah, kita ada edukasi, ada tadi cerdik, ada tadi ternyata ada program pemerintah yang sebenarnya ada tapi kita nggak pernah dapat. Dan pesannya itu ya lebih banyak diedukasi, karena kan saya ini sebenarnya ini penyakit yang mematikan juga tadi saya awal, karena kan dia kan berbahaya sekali jika sudah menyerang organ lain ya, mata, liver, dan sebagainya. Itu pesan saya mungkin lebih digalakkan bagaimana, terus tata cara pengobatannya atau dipermudah akses informasinya. Mungkin dibantu juga dengan pihak UNER dari FKM tentunya, atau dengan fakultas-fakultas lain di universitas lain yang sangat relate dengan kesehatan masyarakat, utamanya masyarakat yang kita tahu tidak gampang juga mengakses informasi.
entah lewat brosur, lewat penyuluhan, diperbanyak daerah yang di ini kan. Itu aja sih pribadi kesan dan pesannya. Baik, terima kasih Bapak Santosa. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menyampaikan pesan kesannya. Mungkin dari Ibu Santi, monggo Ibu. Itu Bu Yusi, Bu RT-nya itu. Oke, mungkin Ibu Yusi mau menyampaikan. Monggo Ibu. Ayo Bu RT. Apa Mbak? Bapakku ini. Ya, pesan-pesannya sih terima kasih karena udah ada penyuluhan di kampung sini. Karena kan ya itu tadi benar kata Pak Santoso, karena minim banget kan pengetahuan tentang diabetes itu. Kita aja baru tahu kalau ada beberapa program pemerintah tentang diabetes juga ya kan. Saya pribadi juga nggak tahu kalau ada program kayak gitu, karena di situ juga emang nggak ada kayak penyuluhan dari puskesmas gitu, emang nggak ada. Itu sih Mbak, pesannya sih ya benar Pak Santoso tadi, diakses informasinya diperluas lagi. Itu aja sih. Terus apa ya Mbak ya? Udah gitu dong. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya dalam membantu tugas kami. Kami sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya. Dan saya mewakili rekan-rekan izin undur diri. Mungkin sebelumnya bisa kita lakukan dokumentasi akhir acara. Nah, kepada Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu dan mari kita berfoto. Silahkan. Mungkin dari Ibu Surija dan Ibu Siti Satura bisa on cam terlebih dahulu. Ya, baik. Untuk Ibu Surija bagaimana? Oke. Apa ada kendala untuk Ibu Surija? Ibu Surija masih sholat, boleh langsung dilanjut aja. Oke, jadi mungkin untuk dokumentator sudah siap. Oke, saya berikan aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait diabetes mellitus bisa ditanyakan kepada teman-teman yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.